Sebelum belajar, mari kita berdoanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Apakah semua hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Oke. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah katakan bahwa hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan kuadrat. Baik, di sini siapa yang sudah tahu apa itu bilangan kuadrat? Belum tahu Bu. Belum Bu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan bilangan kuadrat. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian bilangan. Bilangan di sini adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran atau ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Dalam bahasa Inggris, bilangan disebut dengan number, yang artinya jumlah yang disebutkan. Bilangan memberi nilai jumlah terhadap suatu yang dihitung, lalu angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa kombinasi digit. Yang kedua, Ibu jelaskan tentang pengertian bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Dalam bahasa matematika, bilangan dinyatakan pangkat 2. Pangkat 2 itulah yang disebut dengan kuadrat. Agar lebih jelasnya, Ibu akan tulis pengertian bilangan dan bilangan kuadrat. Sini Ibu akan tulis yang pertama yaitu bilangan kuadrat. Nah, ini Ibu sudah tuliskan di papan tulis mengenai pengertian bilangan dan bilangan kuadrat. Silakan anak-anak tulis supaya agar anak-anak bisa belajar di rumah. Bagaimana? Sudah selesai menulisnya? Sudah Bu. Baik, di sini Ibu akan menanyakan lagi tentang pengertian bilangan. Sekarang Ibu hapus ya. Baik, Ibu akan menanyakan pada kalian, apakah kalian sudah mengingat yang tadi Ibu jelaskan. Ibu akan menanyakan yang pertama yaitu pengertian bilangan. Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Saya Bu. Nah, Wina, silakan Wina. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Tepuk tangan buat Wina. Betul sekali. Terima kasih buat adik Wina. Sekarang yang kedua yaitu bilangan kuadrat. Ayo, siapa Nana? Siapa yang tahu? Oh, Kadek. Siapa? Apa? Bilangan kuadrat adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Oh, bagus. Tepuk tangan buat Kadek. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari Ibu Guru Devi sebelumnya. Ibu Guru Devi sudah menjelaskan mengenai pengertian bilangan dan juga pengertian bilangan kuadrat. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai contoh dari bilangan kuadrat. Nah, sebelumnya Ibu akan menuliskan dulu apa itu pengertian dari bilangan kuadrat. Oke. Bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah suatu bilangan yang merupakan
hasil kali dari dua bilangan yang sama. Kita misalkan untuk bilangan kuadrat yaitu n pangkat 2. N pangkat 2 ini adalah bilangan kuadrat. Nah, untuk mencari penyelesaian dari suatu bilangan kuadrat, kita baca lagi pengertian dari bilangan kuadrat. Itu adalah hasil kali dari dua bilangan yang sama. Jadi, n ini kita kalikan sebanyak 2 kali. N kali n. N pangkat 2 dibaca n kuadrat atau n pangkat 2. Ibu akan memberikan contoh dari bilangan kuadrat. Ibu berikan contohnya yaitu 5 pangkat 2. Untuk mencari penyelesaian 5 pangkat 2, kita akan mengalihkan 5 sebanyak 2 kali. Apakah anak-anak ada yang tahu 5 kali 5 hasilnya berapa? Saya, Bu. 25. 3. Ya, bagus sekali Dewi. Hasilnya adalah 25. Jadi, cara untuk mencari 5 pangkat 2 ini adalah 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, coba Ibu berikan lagi contoh dari 1 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, Ibu akan memberikan soal ini kepada Wina. Nah, untuk Wina, coba kamu lihat contoh yang sudah Ibu berikan yaitu 5 pangkat 2. Untuk mencarinya adalah 5 kali 5 sama dengan hasilnya 25. Untuk 1 pangkat 2 berapa Wina? 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, bagus Wina. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Untuk 2 pangkat 2, coba Dewi, apakah tahu hasilnya berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, bagus Dewi. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Ini adalah contoh dari bilangan kuadrat. Biasanya akan muncul contoh soal lain seperti ini. Misalnya, 3 kali 3 sama dengan n kuadrat. Kemudian yang akan ditanyakan adalah nilai dari n adalah berapa. Nah, untuk mencari nilai n ini, kita bisa melihat berapa angka yang kita kalikan dengan angka itu sendiri. Nah, di sini kan kita sudah melihat bahwa 3 kali 3 adalah n pangkat 2. Jadi, nilai n itu adalah bilangan yang kita kalikan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Jadi, itulah cara untuk mencari nilai n-nya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Paham. Baiklah, terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi dari Ibu Kadek, yaitu mengenai konsep akar kuadrat. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu akar kuadrat. Nah, akar kuadrat adalah kebalikan dari pangkat 2. Konsep penarikan akar kuadrat. Oke. Akar kuadrat merupakan Kebalikan dari bilangan kuadrat. Nah,
akar kuadrat ini disimbolkan dengan tanda akar. Nah, ini yang merupakan simbol dari akar kuadrat. Selanjutnya Ibu akan memberikan contohnya. Jadi contohnya itu ya akar 4, akar 9, akar 16. Selanjutnya kita akan mencari cara bagaimana supaya mendapatkan nilai dari akar 4, akar 9, akar 16, dan seterusnya. Baiklah, sebelum Ibu lanjut, silahkan anak-anak tulis dulu supaya bisa dipelajari di rumah. Apakah anak-anak sudah selesai menulis? Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penarikan akar kuadrat. Nah, sebelum itu anak-anak harus ingat terlebih dahulu bilangan kuadrat. 1 pangkat 2 berapa anak-anak? 1 kali 1 sama dengan 1, Bu. Ya, hasilnya 1. 2 pangkat 2? 4, Bu. 3 pangkat 2? 9, Bu. 4 pangkat 2? 16, Bu. Ya, bagus. Semuanya sudah ingat. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari akar 4. Akar 4 ini cara mencarinya yaitu tangan berapa yang dikalikan bilangan itu sendiri, hasilnya sama dengan 4. Jadi untuk dapat nilai 4 ini, maka 2 dikali 2 sama dengan 4 kan anak-anak? Iya, Bu. Oke, jadi akar dari 4 ini adalah 2. Ngerti? Ngerti, Bu. Selanjutnya akar dari 9. Akar dari 9 berapa dikali berapa anak-anak? 3 dikali 3 sama dengan 9, Bu. Ya, jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kuadrat ini sama dengan 9 kan? Iya, Bu. Jadi akar dari 9 sama dengan 3 kebalik. Karena akar ini merupakan kebalikan dari bilangan pangkat. Ya, Bu. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soalnya, yaitu nilai dari akar 625 sama dengan. Nah, apabila ada soal seperti ini, maka cara pengerjaannya yaitu yang pertama, kita buat titik dari bilangan 625. Cara membuat titiknya, karena ini bilangan kuadrat, maka 2 angka dari belakang. 1, 2. Jadi titiknya di sini anak-anak. Oke? Oke, Bu. Langkah yang kedua, kita cari berapa dikali bilangan itu sendiri, hasilnya di bawah dari 6. 2 kali 2 sama dengan 4, Bu. Baik, betul sekali. 2 kali 2 sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kita kurangkan 6 dengan 4. 6 dikurang 4 berapa anak-anak? 2, Bu. Oke, 2. Jadi setelah ini kita turunkan angka 2 dan 5 ini ke sini, ke bawah. Jadi 2, 5. Sampai di sini mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, selanjutnya kita tambahkan bilangan yang ini yang kita kalikan tadi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya 4 kali berapa dikalikan bilangan itu, hasilnya sama dengan 225. Nah, untuk mencari nilai di titik-titik ini, kita perhatikan angka terakhir dari 225. Berapa yang pangkat 2 mempunyai nilai yang angka di belakangnya 5? 5 kali 5 sama dengan 25, Bu. Ya, betul sekali. 5 kali 5 sama dengan 25. Angka terakhirnya sudah sama 5. Sekarang kita coba masukkan nilai 5 ini ke titik-titik ini. Jadi 45
dikali 5 sama dengan berapa? Tidak tahu, Bu. Oke, 45 kali 5. Kita kalikan. 5 kali 5? 25, Bu. 5, simpan 2. 5 kali 4? 20, Bu. 20 tambah 2? 22, Bu. Oke. Jadi di sini sudah didapat 225. Jadi sudah betul di sini harusnya 5. Sehingga akar dari 625 ini adalah yang kita pakai itu yang 2 ini dengan nilai 5 di sini. Jadi akar dari 625 adalah 25. Gimana? Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal serta cara pengerjaan penarikan akar kuadrat pada bilangan kuadrat. Oke, kita mulai dengan mereview konsep dasarnya dulu. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 dilambangkan dengan tanda seperti ini. Kelihatan? Oke, kita masuk ke contoh soal. Misal kita di sini mau mencari akar dari 36. Misal kita mau mencari akar 36. Nah, artinya kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan nilai 36. Berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan nilai 36. Bilangan berapa? Ya, 6. Kenapa 6? Karena 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 dan menghasilkan nilai 36. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Akar dari 81. Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan nilai 81? 9. Bilangan berapa? 9. Ya, 9. Kenapa bilangan 9? Karena 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 dan menghasilkan nilai 81. Ya. Masuk ke contoh berikutnya ya, contoh 3. Akar dari 169. Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan nilai 169? Ada yang tahu? 13. 13. Iya, 13. Karena 13 dipangkatkan 2 sama dengan 13 kali 13 dan menghasilkan nilai 169. Masuk ke contoh berikutnya. 4. Akar 256. Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan nilai 256? Bilangan berapa? Bilangan 16. Kenapa 16? Karena 16 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 16 dan menghasilkan nilai 256. Masuk ke contoh berikutnya. 5. Akar 484. 484.
Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 484? Langsung saja ya. 22. Kenapa? Karena 22 dikuatkan 2 sama dengan 22 dikali 22 sama dengan 484. Masuk ke contoh terakhir, contoh 6. Akar 900. Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan nilai 900? 30. Karena 30 dipangkatkan 2 sama dengan 30 dikali 30 sama dengan 900. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang tidak jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Ica, yaitu tentang konsep pangkat 3. Di sini ada yang tahu tentang konsep pangkat 3? Tidak. Oke, saya jelaskan. Pangkat 3 suatu bilangan yang merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Misalnya kita berikan contoh, yaitu n pangkat 3 sama dengan n kali n kali n kali n. N-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kita berikan contoh, misalnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 3 kali. 3 kali 3? 9. Oke, 9. 9 kali 3? 27. 27. Oke, hasilnya 27. Jadi, sampai di sini anak-anak sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Kita lanjutkan materi, yaitu tentang hasil pangkat 3 suatu bilangan kubik. Nah, di sini Kak, kita akan melihat bilangan kubik apa saja, yaitu 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Disambung sampai dengan 10 pangkat 3. Oke, baiklah. Ini saja materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Ibu Selvi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Rahma. Jadi di sini sudah ada yang tahu kan bilangan kuadrat itu apa? Saya ulangi kembali. Bilangan kuadrat adalah suatu bilangan yang merupakan hasil kali dari dua bilangan yang sama. Jadi saya akan memberikan contoh dari pangkat 3 dalam bilangan kuadrat, yaitu 5 pangkat 3. Penyelesaiannya 5 dipangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 kali 5 sama dengan 125. Contoh selanjutnya 1 dipangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1. 11 pangkat 3 sama dengan 11 kali 11 kali 11 sama dengan 1331. 21 dipangkat 3 sama dengan 21 kali 21 kali 21 sama dengan 9261. Nah, ini begini contohnya. Bisa dilihat kan? Nah, ini. Jadi sudah paham kan? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat 3. Contohnya 4 pangkat 3. Caranya 4 dikali 4 kali 4. Cara pertama yaitu 4 dikalikan 4 dengan 16. Kemudian ini turun di sini
16 dikalikan 4. 4 dikali 6, 24. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 2 sisanya tadi ini, jadi 64. Jadi hasilnya 64. Sekian video dari saya. Bila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.